Padang Mahsyar merupakan tempat dikumpulkannya seluruh manusia pada hari kiamat nanti, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup di dunia. Padang Mahsyar yang digambarkan adalah sebuah dataran kosong yang sangat panas dan terik suasananya bagi manusia. Teriknya Padang Mahsyar sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi menjelaskan bahwa seluruh manusia akan dikumpulkan di Padang Mahsyar selama 40 tahun tanpa busana dan alas kaki. Teriknya Padang Mahsyar yang sangat dahsyat membuat tumbuhan tidak akan ada yang hidup sehingga seluruh manusia menjadi kelaparan dan kehausan. Namun, di antara umat manusia yang merasakan kelaparan dan kehausan, ada 5 golongan manusia yang akan selamat dari rasa lapar dan haus pada saat itu. Berikut 5 golongan manusia yang tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan saat di Padang Mahsyar kelak. 1. Para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tugas untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Jumlah Nabi dan Rasul sangat banyak, namun adalah 25 Nabi dan Rasul yang wajib untuk diimani termasuk Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Amal ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat para Nabi dan Rasul kelak tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan di Padang Mahsyar. 2. Golongan Ahlul Bait Rasulullah. Ahlul Bait merupakan keluarga dari Rasulullah SAW yang jumlahnya belum diketahui secara pasti. Mereka adalah yang nantinya tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan saat di Padang Mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, "Hai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu gemulai dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit nafsu dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 32-33. 3. Orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan dalam Islam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebabkan karena pada bulan inilah, Malaikat Jibril pertama kalinya turun ke bumi untuk menyampaikan risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pada bulan Rajab Rasulullah SAW diisrakan untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dari itulah maka mulai disunahkan kepada umat Islam untuk berpuasa khususnya pada hari ke-7 dan hari ke-20 di bulan Rajab. Siapa saja umat Islam yang gemar melaksanakan puasa tersebut, maka kelak di Padang Mahsyar tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan. 4. Orang-orang yang berpuasa di bulan Syaban. Bulan Syaban juga merupakan bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana menurut Imam Al-Ghazali bulan ini diyakini sebagai jalan menuju kebaikan, karena lafaz Syaban dibentuk dari lafaz Shibun yang berarti jalan di gunung atau jalan air bah dari atas gunung, artinya adalah jalan menuju kebaikan dan keberkahan. Dari sinilah maka dianjurkan bagi umat Islam untuk berpuasa di bulan Syaban agar juga mendapat kebaikan dan keberkahan seperti air bah. Dan keutamaan yang akan didapat bagi umat Islam yang menjalankan puasa ini adalah dijauhi dari rasa lapar dan haus ketika berada di Padang Mahsyar. 5. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang agung yang memiliki banyak sekali keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk umat Rasulullah SAW. Di bulan ini salah satu hikmah yang terkandung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila datang bulan Ramadan maka dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka dan setan-setan dibelenggu." Hadis riwayat Muslim. Hikmah lainnya adalah adanya malam Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa." Hadis riwayat Muslim.
Bagi siapa saja umat Islam yang istiqomah beribadah di bulan Ramadan maka kelak akan mendapat keutamaan dihindarkan dari rasa haus dan lapar di padang mahsyar.